Ya, selamat berjumpa kembali di serial web design dengan CSS3 untuk part yang ke-7. Maaf, yang ke-6 ya. Oke, yang ke-6 ini akan membahas mengenai transform. Oke, apa itu transform? Saya akan jelaskan dulu sedikit. Transform merupakan salah satu hal penting untuk dipahami para web developer yang berkaitan dengan pembuatan animasi. Animasi itu adalah gambar yang bergerak ya. Dengan animasi, maka kita dapat melakukan beberapa efek padanya atau pada animasi tersebut ya, antara lain ya, memutar elemen, membuat elemen bergerak, scale, skew, dan lain-lain. Terdapat dua jenis transform pada CSS3 yaitu 2D transform dan 3D transform. 2D itu maksudnya dua dimensi dan 3D atau 3D itu adalah tiga dimensi. Baiklah, kita akan menuju langsung ke yang pembahasan berikutnya yaitu tentang 2D transform atau dua dimensi transformasi. 2D transform merupakan efek animasi dalam bentuk dua dimensi. Properti yang memiliki beberapa nilai yang dapat diakses yaitu translate, notate, scale, skew, skew x, skew y, dan matrix. Matrix ya. Oke, sekarang kita lanjut ke slide yang berikutnya. Baiklah, di slide ini saya akan memperlihatkan tabel ya, metode dari 2D transform ya. Oke, kita lihat di sini. Kalian lihat mulai dari gambar kanan dulu ya, lalu disambung ke bagian bawahnya. Oke. Kita lihat di sini dari yang pertama matriks n, n sebanyak 6 kali. Keterangannya adalah merupakan fungsi matriks yang terdiri atas 6 nilai. Lalu translate x, y, elemen berada pada sepanjang sumbu x dan sumbu y sampai dengan bagian terakhir yaitu skew y, angle yang artinya memiringkan elemen dengan mengatur sudut pada sumbu y. Oke. Berdasarkan jenis-jenis fungsi yang ada dari 2D atau 2D transform ini, maka saya ambil salah satu contoh codingannya aja ya. Nah, saya akan ambil contoh codingannya atau contoh scriptnya mengenai skew ya. Skew, apakah skew Y atau skew X nanti di slide selanjutnya. Oke, kita lihat di slide yang berikutnya. Baiklah, inilah salah satu bentuk codingan skew ya yang saya ketik di editor Notepad++. Dimulai dari gambar sebelah kanan, ya, itu screenshot pertama yang lalu diikuti dengan screenshot kedua kanan bawah. Sedangkan kiri bawah hasil dari output codingan ya yang di running di browser. Kalau di saya adalah di browser Chrome. Oke, kita bahas sedikit ya. Ini gambar pertama kalian lihat pada outputnya ya, bentuk normalnya seperti itu ya. Nah, pada saat codingan, pada saat pembentukan bentuk skew itu ada pada baris kalian lihat di situ 32 ya. Di baris 31 itu ada suatu tag div yang ID-nya adalah mydiv. Nah, bentuk skew-nya di situ adalah sumbu X 15 derajat, sumbu Y dan 5 derajat. Itu otomatis komputer yang mengerjakan sendiri. Yang berdasarkan masukan inputan dari kita. Jika kalian ingin menggambarkan sumbu X 30 dan sumbu Y misalnya 15 atau sesuai keinginan kalian, kalian tinggal rubah aja. Oke ya, gampang ya. Baiklah, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Baik, untuk yang slide berikutnya adalah tentang 3D transform atau transformasi secara tiga dimensi. Akan saya jelaskan sebentar dulu ya. Jika bentuk efek animasi pada 2D transform atau 2D transform menggunakan dua buah sumbu yaitu X dan Y, maka pada properti 3D atau 3D transform menggunakan tiga buah sumbu yaitu X, Y, dan Z. Ya, oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang metode rotate Y, dan rotate Z. Ya, berikut adalah fungsi dari yang kalian ini, tabel ini adalah fungsi dari 3D transform ya. Kalian lihat sendiri di situ mulai dari
translate Z, lalu diikuti dengan TZ sampai dengan terakhir rotate X A ya, yang artinya rotate elemen berdasar sumbu X dengan A derajat ya. Oke, untuk khusus yang kali ini saya akan memberikan bentuk-bentuk script atau codingan untuk rotate X, Y, dan Z khusus untuk kalian loh ya. Jarang loh nih di Google juga jarang ada loh saya kasih scriptnya ya. Oke, kita lanjut. Ya, pembahasan coding atau script yang pertama mengenai rotate, ya rotasi adalah pertama adalah rotate X ya. Kalian lihat yang gambar sebelah kiri itu adalah codingan atau script mengenai rotate X ya. Lalu yang sebelah kanan adalah hasil atau output setelah running di browser. Oke, saya jelasin terlebih dahulu ya rotate X. Rotate X merupakan fungsi yang berguna untuk memutar satu atau beberapa elemen pada sumbu X ya. Penulisan sintaknya rotate X diikuti dengan derajat. Oke, kalian lihat contohnya. Lalu pada baris ke 13 itu adalah untuk ini ya, untuk memasukkan derajatnya ya. Kalian lihat di situ baris 13 ada suatu div namanya myDiv. Lalu baris 14 ditulis webkit transform adalah rotate X sebesar 150 derajat karena 150 degree ya. Lalu transform rotate X banyak 150 degree. Lalu pada baris ke-29 itu ada suatu div lagi yang namanya ID myDiv, itu berhubungan ya dengan yang di halaman 13 ya. Jadi dia manggil untuk ID-nya adalah myDiv, dia dimanggil yang divisi myDiv ya, division myDiv yang di halaman 13. Rotasi sumbu X sama dengan 120 derajat adalah sebesar atau bentuknya seperti apa. Jadi kalian lihat sebesar yang ada di screenshot sebelah kanan ya. Itu hasilnya setelah di proses dirotasi sekian derajat. Oke, ini untuk rotasi terhadap sumbu X. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, codingan yang berikutnya atau slide yang di hadapan kalian ini adalah tentang rotate Y ya. Oke, saya jelasin dulu sedikit ya rotate Y. Rotate Y merupakan fungsi yang berguna untuk memutar satu atau beberapa elemen pada sumbu Y. Penulisan sintaksnya adalah rotate Y lalu diikuti dengan besarnya derajat. Lalu kalian lihat di codingannya. Biasa ya di baris ke-13 kalian lihat di situ div div lalu diikuti tanda pagar dan myDiv. Isinya adalah webkit transform rotate Y sebesar 150 derajat ya. 150 dek itu adalah kependekan dari degree. Lalu transform rotate Y sebesar 150 derajat. Oke ya. Lalu fungsi ini div ini dia akan dipanggil di baris ke-29 ya. Div sama dengan ID dengan tanda petik myDiv. Berarti dia nyari fungsi yang namanya myDiv, yaitu ada pada di baris ke-13. Itu isinya. Lalu saya tambahkan di sini suatu kalimat rotasi sumbu X sebesar 150 derajat. Sesuai dengan ininya ya, sebesar 150 derajat yang ada di baris ke-14 ya dan 15. Oke. Dan kalian lihat hasilnya ada di screenshot yang sebelah kanan. Itu udah hasil run out di browser Chrome. Oke, gampang ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Codingan yang terakhir adalah codingan tentang rotate J. Oke, saya jelaskan singkat dulu ya, rotate J. Z itu apa? Rotate Z merupakan fungsi yang berguna untuk memutar satu atau beberapa elemen pada sumbu Z. Ya, udah jelas karena rotate pada sumbu Z. Penulisan sintaksnya adalah rotate Z diikuti dengan besarnya derajat. Oke, sekarang kita lihat codingannya. Seperti yang ada pada codingan atau script sebelumnya, di baris ke-14 saya buat suatu divisi atau suatu fungsi dengan bernama div lalu diikuti tanda pagar myDiv. Isinya adalah pada halaman 15 itu adalah rotasi sebesar 90 derajat untuk di Y ya. Oke. Nah, komplitnya strip webkit transform adalah rotate Y sebesar 90 derajat. Ini untuk yang Safari ya.
Operanya yang Safari. Maaf, browsernya adalah yang Safari. Sekarang, lalu di baris ke-16 transform sebesar rotate Z sebesar 90 derajat. Jadi dia akan diputar pada sumbu Y sebesar 90 derajat dan akan diputar lagi pada sumbu Z 90 derajat ya di baris 15 dan 16. Lalu akan dipanggil pada baris ke-30 yaitu div ID sama dengan myDiv ya. Itu ada myDiv itu adalah bagian dari suatu fungsi yang bernama divisi yang namanya adalah myDiv ya di halaman 14 ya. Lalu saya tambahkan kalimat rotasi sumbu Y Z adalah 90 derajat. Kalian lihat hasilnya adalah itu di sebelah kiri ya. Rotasi terhadap sumbu Z. Jadi saling tumpang tindih ya, saling berpotongan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, seperti biasa pada tiap akhir sesi atau part yang dibahas, jangan lupa kalian untuk like, subscribe, share, dan komen ya. Itu dibutuhkan banget loh buat saya, buat kita juga nanti supaya codingan kita nih makin canggih aja, makin rame dan makin berkibar. Oke, sekali lagi selamat bercoding ria. Sukses ya.